Aku mulai. Ya, jadi hari ini kita mau asistensi buat progres ke 4 tugas besar ya. Jadi ini bentar lagi beres sih harusnya, karena di plot awal tuh kita sekitar 6 progres sama ada final juga. Jadi ya dikit lagi lah. Sama emang progres kali ini tuh banyaknya di perhitungan aja dan cuma sedikit. Paling nanti akan repotnya kalau misalnya teman-teman ada revisi di progres kemarin. Sebelumnya aku mau minta maaf karena yang progres kemarin belum aku periksa, tapi aku usahain malam ini atau enggak besok udah selesai diperiksa semuanya ya. Jadi bisa dibenerin dulu sebelum dikerjain yang progres sekarang ya. Oke, jadi pertama ada evaluasi umum buat progres 3 kemarin. Nah, jadi ini sebenarnya aku udah sempat nitip ke teman kalian juga, kayaknya udah disampaikan di grup kelas sih, tapi jadinya lebih baik nggak ada PVI di daerah perubahan elevasi. Jadi di diagram super elevasi itu kan ada bagian yang miringnya tuh ya. Nah, itu tuh adalah daerah di mana sih ruas jalan ini lagi ada perubahan kemiringan jalan. Akan lebih baik kalau nggak ada PVI atau perubahan gradien di daerah ini. Karena nanti tuh bakal ada kayak patahan gitu sih di jalannya yang bisa bikin si jalannya tuh nggak nyaman dan secara visual nggak bagus juga. Dan di bawah tuh ada salah satu contoh visualisasi ini. Gimana kalau ternyata teman-teman ada yang mendesain si PVI-nya tuh berada di daerah perubahan super elevasi ini. Jadi aku sarankan tidak ada ya. Tapi semoga udah gak ada yang bikin kayak gini sih. Karena udah disampaikan juga. Selanjutnya, yang nomor 2, jumlah PVI itu baiknya jangan terlalu banyak, soalnya nanti tuh rada susah sih di koordinasi sama alinyemen horizontalnya. Kecuali karena emang terpaksa, soalnya elevasi awal sama akhirnya tuh jauh banget. Jadi emang kemarin tuh agak ada banyak yang rada konsultasi ya, soalnya peta-petanya rada ngaco. Ya sebelumnya minta maaf ya, karena emang ada beberapa yang elevasi awal sama elevasi akhirnya tuh beda banget dan jadinya antara harus turun banget atau harus nanjak banget biar si elevasinya tuh bisa tercapai. Nah, cuma kalau misalnya dari teman-teman yang petanya rada normal, lebih baik jumlah PVI-nya tuh jangan terlalu banyak sih. Soalnya kan kita bakal ngitung komponen buat masing-masing si lengkung vertikalnya nih ya. Takutnya repot dan nanti kan bakal ada komponen LV-LV-nya juga. Takutnya kalau misalnya si tikungan ini terlalu dekat antara satu sama lain, kayak kemarin bisa jadi nabrak dan jadinya bagian lurusnya tuh nggak ada sama sekali gitu sih. Terus yang nomor 3, jadi akan lebih baik kalau di dalam satu tikungan itu cuma ada satu PVI, biar si tikungan ini nggak berkesan berundak-undak. Jadi buat teman-teman yang punya satu lengkung panjang gitu, satu tikungan panjang, lebih baik dibikin kayak di dalam satu tikungan ini cuma ada satu PVI aja sih. Jadi kalau misalnya dia belok kanan ya udah cuma ada turun, atau nggak kalau dia belok kiri cuma ada naik sekali, biar biar apa ya, secara visual dia tuh nggak berkesan berundak-undak sama si pengemudinya, nyaman juga. Kecuali kayak yang kasus tadi ketika terpaksa karena elevasi awal sama akhirnya jauh banget. Tapi kalau misalnya masih bisa diusahain, lebih baik dalam satu tikungan tuh cuma ada satu PVI. Nah, terus yang nomor 4, ini kayak apa ya, jadi teman-teman tuh lebih baik biaya galian dan timbunannya mahal daripada jalannya nggak nyaman dan nggak aman. Jadi kalau misalnya bertemu suatu apa ya, area yang rada ekstrim gitu ya, misal nanjak banget tiba-tiba, ya udah nggak usah dipaksain ngikut kontur aslinya, karena itu kan jatuhnya kalau misalnya tiba-tiba nanjak terus turun banget tuh bahaya ya. Nah, daripada kita bikin jalan yang bahaya dan nggak nyaman, ya udah nggak apa-apa dibikin galian timbunannya mahal aja. Terus yang nomor 5, ini ada evaluasi dari yang udah diperiksa. Ada beberapa yang struktur bab 6 itu rada kacau. Jadi kalau bisa nanti sebelum ngerjain progres 4 diperbaiki dulu ya. Oke, kita lanjut ke alignment vertikal lanjutan. Ini kita ngelanjutin progres kemarin. Jadi seperti biasa kita ngelanjutin bab 2 yang metodologinya, diagram alirnya sama penjelasannya. Terus ngelanjutin bab 3 yang bab pemodelan civil 3D juga. Ini kayak biasa boleh ditambah subbab baru biar lebih rapi. Nah, terus buat bab 6 ini kita ngelanjutin yang kemarin. Jadi kemarin kan kita tuh udah bikin elevasi desain berdasarkan elevasi existing tanah. Nah, terus buat bab ini sekarang kita bakal
penentuan titik potong vertikal atau PVI. Ini sebenarnya otomatis udah sih ya, karena kita kan udah ngegambar elevasi desainnya. Cuma ini kayak bakal ngedefine lah mana aja PVI-nya dan mana yang cembung, mana yang cekung. Terus selanjutnya ada penentuan parameter. Ini kita ya menghitung parameter sama komponen dari lengkung, cekung, dan cembungnya gitu sih. Dan seperti biasa, pembagian sebuah bebas yang penting mencakup semuanya. Nah, jadi buat tipe lengkung vertikal ini sumbernya seperti biasa dari Ashton 2018 dari bab 3.4.6. Ini bisa dibaca sendiri, tapi bakal coba diceritain yang dirangkumnya ya. Jadi udah diajarin juga kan harusnya sama Kak Sony bahwa lengkung cekung tuh ada dua jenis, ada yang cembung, ada yang cekung. Nah, kalau cembung itu berarti dia gradien yang kedua itu lebih besar daripada gradien yang pertama. Jadi dia bakal ya bakal cembung lah ya, soalnya dari naik sedikit terus tiba-tiba ada turunan yang lebih curamnya gitu lah istilahnya. Jadi dia kelihatannya tuh cembung kan. Nah, kalau cekung itu jadinya gradien yang keduanya ini lebih kecil daripada gradien yang pertama. Jadi antara yang awalnya negatif lalu yang setelahnya positif atau enggak dua-duanya negatif tapi yang keduanya tuh negatif dengan kelandaian lebih kecil. Jadi dia ya bikin seg gitu ya, cekung gitu. Dan mau ngingetin lagi kalau gradien yang positif itu dia naik, kalau gradien negatif itu gradien yang turun itu negatif. Nah, terus pertama kita bakal bahas tentang lengkung cembung. Ini gambarnya aku ambil dari PPT-nya Pak Sony. Jadi buat lengkung cembung itu ada beberapa komponen. Ada G1, G2, ini tuh kelandaian jalan dalam persen. G1 itu kelandaian jalan yang pertama, terus yang kedua yang G2 itu kelandaian jalan yang kedua. Terus ada Y besar ini tinggi lengkung jalan diukur dari bawah. Terus ada selisih gradien. Selisih gradien itu tinggal G2 kurang G1. Terus ada Y kecil. Y kecil itu kedalaman lengkung jalan. Jadi semacam ya offset di suatu titik tertentunya gini sih. Terus ada E. E itu panjang offset di titik PVI-nya. Terus ada LV. LV ini panjang lengkung vertikal dalam meter. Nah, kalau di gambar ini LV-nya tuh keseluruhan nih dari titik A ke titik B secara horizontal. Dia tuh LV. Terus ada X besar. Kalau X besar itu adalah jarak horizontal dihitung dari titik awal mulai lengkung, dari titik A. Nah, terus kita ngebahas lengkung cembung. Jadi buat lengkung cembung itu didasari oleh stopping side distance dan passing side distance yang bisa dilihat di kiri. Jadi ini ada cuplikan dari paragraf di Ashton-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen memahami lebih lanjut, boleh dibaca Ashton-nya. Dan aku juga tadi udah nuliskan babnya di bab 3.4.6. Bisa dibaca aja lebih lanjut. Nah, jadi kenapa menggunakan stopping side distance dan passing side distance? Jadi hal ini tuh berhubungan sama keamanan, kenyamanan, sama tampilan dari lengkung vertikal itu sendiri. Jadi kita tuh membuat supaya di lengkung cembung ini mobil yang berada di sebelum PVI sama setelah PVI itu tuh masih bisa kelihatan gitu. Jadi mobil yang awal masih bisa ngelihat mobil yang ada di depan dia. Jadi itu nggak bahaya. Oke, jadi buat lengkung cembung itu langkah pengerjaannya pertama kita menentukan jarak pandang henti dan K atau rate of vertical curvature. Ini ada di S2 2018, bisa diambil aja. Jadi kan kita pakainya metrik ya dalam kilometer, meter dan sejenisnya gitu ya. Terus nanti ini disesuaikan aja sama design speed teman-teman. Kalau misalnya design speednya 60 km per jam, berarti langsung ambil stopping side distance-nya 65. Terus ambil nilai K-nya yang desain aja biar bulat. Nah, terus ini ada penentuan panjang lengkung. Jadi buat panjang lengkung itu dihitungnya ada beberapa. Nah, pertama itu kita pakai rumus yang di atas, yang L sama dengan 2S kurang 658 per A. Nah, nanti kalau misalnya setelah dihitung, si L ini lebih besar daripada nilai stopping side distance yang diambil dari tabel sebelumnya, jadi L-nya tuh dihitung lagi pakai rumus L sama dengan AS kuadrat per 658. Tapi kalau misalnya stopping side distance lebih besar daripada L-nya, tadi yang dipakai hasil perhitungan L langsung dipakai aja. Terus nanti ada jarak L minimal. Jarak L minimalnya pakai L sama dengan AK. AK-nya itu perubahan perbedaan gradien. Kalau K-nya tuh yang didapetin dari tabel yang sebelumnya ada di slide sebelumnya, yang tadi dari Ashton.
Nah, terus mau ingetin kalau A di sini itu pakai angka, bukan persen. Jadi kalau misalnya 12%, pakainya 12 dikali 100. Biar nggak salah aja sih ngitungnya. Ini udah ditulis juga di slide biar nggak kelewat. Oke, selanjutnya ini ada salah satu contoh perhitungan L buat lengkung cembung. Jadi ini contoh format aja, teman-teman bisa ya berkreasi lah. Yang penting masih gampang dibaca. Jadi kalau di tabel yang ini tuh ditulis G1-nya berapa, G2-nya berapa, terus A-nya berapa. Terus ada nulis stopping side distance yang S-nya dapat dari tabel, terus dihitung L-nya, terus LV check. LV check itu menghitung apakah S lebih besar dari L atau sebaliknya. Terus ada yang design control itu berdasarkan nilai K yang didapetin dari tabel juga. Terus dihitung nilai K-nya. Terus nilai LV pilih itu, seingat aku yang diajarin Pak Sony itu L yang paling baik adalah L yang paling besar. Jadi langsung aja ambil yang paling besar selama dia masih memenuhi syarat L minimal itu. Yang tadi dihitung. Kita lanjut. Terus ada penentuan elevasi lengkung. Jadi buat elevasi asli sebelum PVI itu tinggal elevasi PVI dikurang jarak titik ke PVI dikali G pertama, kali gradien 1. Terus kalau buat elevasi asli setelah PVI itu tinggal elevasi PVI dikurang jarak titik ke PVI dikali gradien kedua. Jadi kalau elevasi yang sebelum PVI itu kan gradiennya gradien 1 ya, sementara yang setelah PVI itu gradien 2. Jadi dikalinya berdasarkan gradien yang berkaitan sama si ruas jalan itu. Nah, terus kalau buat lengkung cembung itu kan berarti si elevasi desain jalannya itu bakal lebih rendah daripada kontur aslinya kan. Maksudnya lebih rendah daripada elevasi desain yang kita bikin di progres kemarin. Maka rumus elevasi jalannya tuh tinggal elevasi asli dikurangin Y. Dengan Y-nya adalah 0,5 kali A per LV kali X kuadrat. Terus ini ada contoh perhitungan elevasi lengkung cembung. Jadi pertama kita ngitung stationing-nya dulu. Kalau untuk stationing ini udah ditulis di bawah ya. Buat pokoknya titik pertama yang kita pegang adalah titik grade break atau enggak titik PVI-nya. Terus nanti perhitungan stationing sebelum sama sesudahnya itu mengikuti dari titik PVI. Jadi buat yang sebelum PVI-nya gitu kita dikurangin dengan ya nilai LV dikalikan suatu koefisien gitu ya. Terus yang buat setelahnya dijumlahkan. Terus nanti ada kita tulis gradien pertama, gradien kedua, terus dihitung elevasi asli. Elevasi asli ini didapetin dari tabel Excel elevasi yang udah teman-teman bikin tahun lalu ya, yang elevasi desain. Terus buat X ini kita pakai matematika biasa, terus buat Y-nya pakai rumus yang tadi. Buat elevasi jalan ini pakai yang rumus ini, elevasi asli titik PVI sama ada titik akhir LV. Terus ini ada nanti dari setiap lengkung cembung atau lengkung cekung itu teman-teman bakal bikin grafik biar visualisasi dari si lengkung ini lebih kebayang. Oke, selanjutnya dilanjut sama Kak Intan. Oke, selanjutnya kita bahas lengkung cekung. Untuk komponen-komponen lengkung cekung ini kurang lebih sama sih sama dengan lengkung cembung. Ada G1, G2, kelandaian jalan atau gradien ya, gradien 1, gradien 2 ini kelandaian jalan, Y-nya itu tinggi lengkung jalan, A selisih gradien, G2 dikurangi G1, Y kedalaman lengkung jalan, E panjang offset, LV panjang lengkung vertikal, kemudian X adalah jarak horizontal atau M gitu. Ini diambil dari ESTO juga. Ada 4 kriteria desain lengkung cekung. Yang pertama berkaitan dengan gaya gravitasi dan gaya sentripetal. Kemudian ada drainage control untuk kecepatan rencana lebih dari 100 km per jam. Mungkin nggak ada ya berarti ya yang kecepatan rencananya lebih dari 100. Kemudian yang keempat, general appearance sama dengan design control. Yang pertama, penentuan jarak pandang henti atau S dan K. Ini juga sama ketentuan dan tabelnya dengan lengkung cembung. Diambil dari tabel ESTO. Ini juga jangan lupa nanti ditaruh di laporan.
Jangan lupa ya dipakai itu yang metric ya, bukan yang US customary, karena di situ stopping sight distance-nya dalam satuan meter. Misalnya ambil yang tadi 60 km per jam, berarti SSD-nya 85 dan K-nya adalah 18 gitu. Jadi ambilnya yang bulat, yang desain. Kemudian langkah kedua untuk penentuan panjang lengkung ini diperhatikan walaupun Danger Comfort, ada juga L design kontrol yang rumusnya juga sama seperti yang cembung A kali K. Dimana di sini A-nya juga jangan lupa pakainya angka, bukan persen begitu ya. Ini juga dikasih rekapitulasi untuk lengkung cekung. Ini contohnya yang ada di layar ini ada 3 cekung gitu. Jadi kalau misalnya di teman-teman nanti ada yang sampai 4, 5 ya juga nanti ada cekung 1 sampai cekung 5. Silakan dibuat. Kemudian parameter-parameternya juga ini juga sebenarnya bebas, nggak harus seperti ini. Kurang lebih seperti ini, yang penting mudah aja flow untuk membacanya. Ini ada contoh kalau misalnya yang S-nya kurang dari L ya. Yang ini S sama L, kalau tadi kan yang dicembung itu contohnya S-nya lebih besar dari L. Nah, kalau ini enggak. Jadi di sini ternyata not oke kan hasilnya. Jadi ini ada perhitungan lagi. Ada perhitungan lagi ya. Jadi jangan lupa untuk selalu ini di sini jangan langsung di Excel-nya oke aja gitu. Jadi pakai rumus gitu ya. Jadi kelihatan kalau misalnya not oke, berarti kita harus perhitungan yang lain lagi gitu. Oke, next. Kemudian langkah yang ketiga, penentuan elevasi lengkung. Ini juga kalau yang ini untuk elevasi asli sama ya rumusnya dengan cembung, tapi yang beda itu yang bagian elevasi jalan yang ini ya. Ini kalau yang cembung itu negatif, kalau yang ini plus gitu. Jadi ini juga diperhatikan, jangan asal kopas nanti kalau min berarti itu termasuknya cembung begitu. Terus kalau yang rumus Y itu sama dengan cembung. Kemudian ini contoh perhitungan elevasi, ini juga rekapitulasi dan contoh aja gitu. Ini untuk yang khusus yang cekung, maksudnya nanti ada cekung 1, cekung 2, jadi masing-masing ada tabelnya ya kayak gini dan ada gambarnya. Itu juga sama, pertama dihitung STA-nya. Rumus STA-nya sesuai sama juga sama yang cembung. Di sini mungkin nggak dimasukin tapi perhitungannya sama untuk STA, kemudian dimasukkan gradien. Ini kan di sini gradien min 4,82 ini tuh ini ya. Jadi di sini berarti min 4, itu. Jadi kalau yang ini 0 berarti ini gradiennya yang diharapkan adalah dia datar begitu ya. Kemudian di mana titik ini PVI-nya itu berarti di sini. Gitu. Ini juga sama langkah-langkahnya dengan lengkung cembung. Yang penting teliti aja ketika memasukkan angka-angkanya. Next. Ya, video asistensi ini bisa dilihat di link yang ada di layar ya. Next. Untuk deadline minggu depan, Kamis 18 November, jamnya sama jam 23.59, dan yang dikumpulkan laporan PDF, Excel, Civil 3D, dan bagian tugas. Untuk yang Civil 3D, ada kelompok yang banyak gitu filenya. Kalau bisa satu aja dijadiin satu, yang Excel juga jadikan satu. Jadi nggak banyak yang dikirim gitu ya, cuman 4 lampiran aja berarti yang dikirim. Begitu untuk progres 4 yang bisa dikerjakan untuk minggu depan. Kembalikan ke Laika. Iya, buat progres yang kali ini emang agak sedikit ya. Cuma mungkin repotnya nanti ada di revisi di progres 3 kalau teman-teman ada yang perlu direvisi. Buat sekarang ada yang mau nanya dulu gak?
Sebenarnya sih mungkin yang ini mudah sih, asalkan yang kemarin progresnya clear juga, bisa memahami gitu. Jadi memang kalau misalnya disarankan tidak terlalu banyak untuk lengkung cekungnya karena itu akan mempersulit juga gitu. Jadi mungkin titik sulitnya adalah barangkali masih harus ada yang diperbaiki sebelumnya gitu. Jadi langkah ini mudah jika langkah sebelumnya sudah clear gitu. Ya gimana? Ada yang mau? Kamu nanya. Oh iya boleh. Tapi tadi kalau aku nggak salah dengar, berarti kan peta aku kan kayaknya Nika sama Kak Intan juga tahu gimana bentuknya. Itu tuh berarti otomatis no other option kan. Soalnya aku udah pakai maksimal semua angkanya supaya dikit gitu uh, lengkungnya. Ini Tapi peta 10 ya? Iya, peta iya, 10. yang sampai 17 lengkung pokoknya. Iya. Sebenarnya kemarin tuh kan kita udah deal juga ya Nick, sebenarnya yang titik awal sama titik akhir jadinya kalau misalnya nggak bisa sama dengan elevasi desain nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya dari kelompok 10 pengen misal ngurangin titik PVI-nya itu boleh aja, tapi tetap dibikin nanjak gitu sih Nick, biar apa ya, setidaknya galian yang di bukitnya itu nggak sebanyak itulah, nggak sampai galiannya 100 meter juga gitu. Dan sebenarnya kemarin tuh aku rada khawatirnya titik PVI-nya rada terlalu kedekatan sih, soalnya kan di sini tetap ada nilai LV min juga ya. Nanti kalau misalnya LV PVI 1 sama PVI selanjutnya nabrak kan nggak baik juga. Jadi kalau misalnya dari kelompok Niko pengen dibenerin dulu, boleh gitu sih kalau dari aku. Nanti kalau misalnya ada yang dibingungin, boleh konsultasi personal aja ya, soalnya kayaknya emang yang peta 10 sama peta 2 itu rada-rada. Berarti kalau misalnya kita revisi lagi dalam artian misalnya kita manjangin bordesnya atau gimana? Boleh aja, boleh. Biar si titik PVI-nya nggak terlalu deket. Jadi, Tapi ya. Tapi kan otomatis ada trade off-nya, yaitu kita jadi koordinasi alinyemennya jadi mungkin kurang. Kayak yang aku awalnya berusaha ngepasin PVI sama PI jadi mungkin nggak bisa. Soalnya kemarin susahnya di situ sih. Banyak banget. Iya, nggak apa-apa. Kan di awal juga aku udah ada ya di PPT kayak ya udah nggak apa-apa galian dan timbunannya mahal, yang penting jalannya nyaman dan aman. Jadi kalau misalnya masih pengen dibenerin dan dibikin koordinasinya lebih baik tapi galian sama timbunannya jadi banyak banget, ya udah deh nggak apa-apa. Tapi tadi jadinya gimana Kak? Punya prefer PVI-nya kemungkinan agak mepet atau koordinasi alinyemennya yang tidak malah tidak. PVI rada mepet tuh nggak masalah sih Nick, tapi kan yang jadi masalah tuh tadi tuh ada syarat. Bentar ya. Aku masih share screen kan ini? Masih Kak? Ada syarat LV minimum yang ini nih. Kalau misalnya PVI-nya deket tapi LV minimumnya ini masih terpenuhi nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya LV-nya fix udah terpenuhi dan pengen lebih ke koordinasi alignment itu lebih baik lagi sini. Gimana? Atau mau diskusi lain aja? Soalnya emang yang tikungan yang terasa kamu rada-rada sih. Kalau misalnya, aku bingung sih stepnya nanti harus gimana, apakah berarti sebenarnya sekarang tuh kita ngitung semua lengkungnya dulu, baru nanti direvisi trasenya lagi, elevasi desainnya lagi di belakang apa? Boleh Apa aja tidak? sih. Boleh Atau aja. Kalau misalnya yang elevasi desain yang kelompok kamu udah bikin kemarin pengen dicoba hitung dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pengen dikira-kira dan si elevasi desainnya pengen diubah dulu juga bakal lebih baik. Kalau misalnya kemarin sih aku lihat udah rada lumayan ya. Kan yang di kelompok kamu tuh udah nggak ada PVI yang di daerah perubahan super elevasi. Jadinya kalau yang soal itu udah aman. Paling yang jadi concern tuh yang menuju akhirnya gitu sih. Kalau yang menuju akhirnya tuh kan emang pengen ngejar elevasi asli banget tuh. Jadi kayak tangga gitu kan. Cuma emang kemarin pas aku lihat rada khawatir di bagian LV minimumnya itu sih. Jadi kalau misalnya nanti sebelum mau sebelum mau ngitung yang progres ini pengen diubah dulu juga nggak apa-apa sih.
disesuaikan sama, tapi tetap disesuaikan sama koordinasi si horizontalnya juga. Kayak boleh dua-duanya, kalau misalnya kamu pengen ngubah elevasi desainnya dulu boleh, kalau misalnya pengen coba perhitungan dulu buat ngecek juga boleh. Tergantung dari kelompok kamu aja gimana. Oke, Kak. Oke. Jadi nanti buat yang PVI itu ngeceknya apakah stationing dari PVI yang berurutan itu ada yang nabrak atau enggak. Kalau ada yang nabrak berarti itu terlalu dekat. Ya, ada yang mau nanya lagi? Kak, aku mau nanya dong. Kedengeran nggak, Kak? Mau. Wah, aku masih bingung ini sih, Kak, yang mau minta tolong jelasin yang PVI sama PI tadi. Aku takutnya salah nangkep gitu. Yang Yang awal ya? tadi katanya PVI nggak boleh apa tadi, Kak? Hmm. Jadi coba aku gambar aja ya. Jadi misal diagram supraelevasi itu kan kayak gini ya. Ya ginilah. Nah, di bagian yang miring ini tuh lagi ada terjadi perubahan supraelevasi. Sementara di sini tuh dia supraelevasinya konstan, yaitu supraelevasi desain. Nah, jadi maksudnya jangan ada PVI di daerah perubahan elevasi. Contohnya tuh gini, misal aku lagi pengen bikin si PVI-nya. Nah, akan lebih baik kalau misalnya aku bikinnya gini nih. Tetet, terus di sini ada turun, sini ada naik, terus kayak gini. Nah, jadi PVI-nya tuh kan ini ya, ada 3. Ketika aku tarik garis ke atas, dia tuh aman. Kayak ini kan kenanya di tangent, ini juga kenanya di tangent. Dan ini baik banget, soalnya ini kenanya tuh di PI sih tikungannya. Nah, contoh tikungan yang nabrak di daerah perubahan elevasi itu kayak gini. Misal PVI-nya gini. Ya, ini contoh aja lah ya. Nah, ini kan bisa dilihat nih. Si PVI ininya kan ada 3. Yang ini bagus, dia nabrak di PI. Tapi yang ini tuh dia ketemunya sama daerah perubahan super elevasi. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang masih bikin PVI-nya kayak gini, dia nabrak di daerah apa namanya perubahan super elevasi, nanti secara visual tuh bisa kelihatan kayak ada patahan gini sih. Jadi ketika dia lagi belok, tiba-tiba si jalannya tuh miringnya tuh berubah. Jadi gak enak aja sih secara dari pengebuni nanti bakal kerasa bahwa dianya nggak nyaman, dan secara visual dia tuh bakal terbentuk kayak patahan gitu. Jadi maksudnya tuh bukan ketika di daerah perubahan super elevasi nggak boleh ada tanjakan atau turunan, itu boleh. Yang penting nggak ada perubahan gradien ketika si super elevasi jalannya sedang berubah gitu. Gimana? Bisa dipahami nggak? Oh ya, Kak. Oke, mantap. Thank you, Oke. Kak. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Kak boleh nanya secara spesifik di revisi nggak? Boleh. Mungkin ke Kak buat Kak Intan sih, soalnya aku bingung baca Baik, revisi yang terakhir, Kak. ya. Gambar 2.6 benar nggak? Di gambar titik A tidak sama dengan elevasi desain. Iya, Hmm, itu maksudnya gimana? sebentar. Hmm,
Mungkin maksudnya salah di sininya ya. Iya. Sebentar. Ini lagi share screen siapa, Niko ya? Aku lagi share. Aku salah ketik sih. Maksudnya gambar 6.1 ya? Coba gambar 6.1. 6.1. Nah, ini. Ini Iya kan? 6.6 Kak? Oh, maksudnya ini nggak sinkron sama Iya. tabelnya gitu ya? Oh, oke. Yang salah tabelnya. Iya, itu Masukin. yang salah apanya? Tabel ya? Ininya Kak, lupa diganti sama tutup 13. Oh iya. Habisnya 30. Oke, sip. Makasih Kak. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Nanya progres kemarin juga boleh. Ya, jangan lupa absen ya yang belum. Oh, ini Kak, sorry nanya lagi. Ada feedback tabel jangan terlalu warna-warni. Berarti maunya hitam putih aja apa gimana Kak? Oh, enggak. Maksudnya kalau yang terlalu warna-warni itu ya nggak harus hitam putih juga. Cuman misalnya bagian kolomnya warna terus bagian isinya putih itu kan mungkin lebih enak gitu dilihat daripada ya Magiku Hibiniu gitu agak ya dari aku sendiri sih nggak prefer ke situ sih. Oke, sip. Thank you Kak. Oke. Nanti buat yang revisi kelompok 1 sama 7, insya Allah malam ini ya, atau enggak besok. Besok harusnya udah beres. Sorry, belum sempat meriksa soalnya. Ini kalau nggak ada, kita foto dulu aja kali ya, buat dokumentasi seperti biasa. Jadi, boleh teman-teman yang lagi bisa on cam dulu. Ya. Oke, nih ya udah banyak lah ya. Yang masih bisa on cam boleh on cam dulu ya. Kita foto dari yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Ya, yang slide kedua. 1, 2, 3. Ya, buat yang progres kali ini segitu aja. Jadi lumayan mudah, tapi nanti buat soal revisi, setelah aku revisi masing-masing, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyain aja ya. Yang biasa seperti biasa, kelompok 1 sampai 7 ke aku, kelompok 8 sampai 13 ke Kak Intan. Udah sih. Jadi jangan lupa absen. Makasih teman-teman yang udah hadir. Semangat revisi dan buat progres selanjutnya. Makasih banyak. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih.